Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ja'ala syahra Rabi'il Awwal syahra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala hadha syahra syahran mubarakan bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan afiat. Dalam terus kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan semua kegiatan ini menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kemudian Allah menempatkan kita di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, marilah kita buka dengan membacakan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nasta'inuka an taj'alana min ibadika sholihin. Allahumma waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidaina wa husni talaqqi min masyayikhina. Allahumma ja'alna minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati fi ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka jami'a ma 'allamtana fadurhu ilaina ingdal hajati ilaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu sekalian, kemarin kita belajar tentang subjek dan predikat atau kata yang menunjukkan domah-domah pada kata yang pertama dan kata yang kedua. Subjek dan predikat atau mubtada dan khobar pada pembelajaran sebelumnya dibaca dengan domah-domah. Contohnya adalah al-muslimu qawiyun. Nah, apabila kita menerjemahkan al-muslimu muslim, qawiyun kuat, maka menerjemahkannya adalah al-muslimu qawiyun, muslim itu adalah kuat atau muslim itu kuat. Nah, itu redaksi dari mubtada dan khobar atau subjek dan predikat. Untuk al-muslimu kedudukannya sebagai subjek, sebagai mubtada, maka setiap mubtada atau setiap subjek perlu ada keterangan atau perlu ada predikatnya. Maka qawiyun menegaskan kondisi atau posisi al-muslim tersebut. Maka qawiyun dinamakan khobar. Qawiyun bersifat bentuknya adalah kata, maka dinamakan dengan keterangan bentuk kata atau khobar mufrad. Al-muslimu qawiyun, maka qawiyunnya merupakan keterangan atau merupakan predikat dalam bentuk kata tunggal mufrad. Kebalikan dari kata adalah kalimat. Nah, kalimat. Ada kalimat bentuk jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah mubtada dan khobar lagi, subjek dan predikat. Contohnya al-mudarrisu ilmuhu katsirun. Nah, khobarnya adalah ilmuhu katsirun. Yang menjadi ciri pada jumlah ismiyah atau khobarnya dalam bentuk kalimat yang dimulai isim atau jumlah ismiyah adalah setelah isim ada dhamir ilmuhu katsirun, baru penggabungan ilmuhu katsirun dinamakan jumlah ismiyah, kedudukannya sebagai khobar pada al-mudarrisu. Nah, kemudian khobar atau keterangan itu ada dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu keterangan
yang datang bentuk kata kerja setelah mubtada. Contohnya al-abu, bapak. Nah, bapak itu apain? Yahmilul at'imata, membawa makanan. Maka membawa makanan sampai al-at'imata dinamakan dengan keterangan bentuk jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Sedangkan yang ketiga ada bentuk keterangan yang didahului huruf jar atau dhorof. Contohnya at-ta'iratu, pesawat. Fil maqari, berada di bandara. Di bandara dinamakan syibhul jumlah, letaknya setelah mubtada, maka dinamakan khobar mubtada. Kita ulangi kembali. Al-muslimu qawiyun. Qawiyun sebagai keterangan untuk al-muslimu bentuknya kata tunggal. Al-mudarrisu ilmuhu kathirun. Ilmuhu kathirun dinamakan kalimat jumlah ismiyah sebagai khobar untuk al-mudarrisu. Al-abu yahmilul at'imata. Yahmilul at'imata adalah jumlah fi'liyah yang letaknya setelah mubtada. Maka jumlah fi'liyah ini dinamakan dengan khobar mubtada. Kemudian at-ta'iratu fil matari. Fil at-ta'iratu fil matari. Maka fil matari adalah syibhul jumlah, jar dan majrur, yang letaknya setelah mubtada dinamakan dengan khobar mubtada. Bentuknya syibhul jumlah. Maka keterangan itu ada keterangan tunggal, ada keterangan bentuk kalimat. Kalimatnya ada namanya jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, kemudian ada syibhul jumlah. Nah, kembali kita masuk pada latihan yang sudah sebelumnya dibaca pada 2 paragraf. Kemarin apabila keterangannya dalam bentuk syibhul jumlah atau jar dan majrur, maka letaknya boleh kita ganti-ganti. Contohnya adalah al-faslu, kelas, fil madrasati, ada di dalam sekolah. Kelas ada di dalam sekolah. Boleh kita gantikan menjadi di dalam sekolah ada kelas. Maka redaksinya adalah fil madrasati al-faslu. Boleh al-faslu fil madrasati atau boleh ditarik ke depan fil madrasahnya, kemudian al-faslunya tetap didomakan, ditarik ke belakang. Al-faslu fil madrasati, boleh fil madrasati al-faslu. Sebagaimana bacaan kita pada latihannya adalah fil bi'ri ma'un. Nah, al-bi'ru artinya sumur, ma'un artinya air. Maka ketika menerjemahkan, tambahkan lafaz atau kata ada. Fil bi'ri ma'un. Di dalam sumur ada air. Walaupun secara redaksi bahasa Arabnya enggak ada lafaz ada maujud, tetapi penerjemahan Indonesianya harus ditambahkan dengan lafaz ada. Fil bi'ri ma'un. Wa fin nahri ma'un. An-nahru artinya sungai. Wa fin nahri ma'un. Di dalam sungai ada air. Lihadhil madrasati faslun. Lihadhil madrasati faslun. Sekolah ini memiliki. Li artinya memiliki. Maka cara menerjemahkannya adalah sekolah dulu, baru ini, baru memiliki. Sekolah ini memiliki kelas. Amamal fasli finaun. Di depan kelas ada lantai. Amamal fasli finaun. Fi Indonesia bahrun. Di Indonesia ada laut. Lisyamsi nurun. Matahari memiliki cahaya. Walil qamari nurun. Bulan memiliki cahaya. Al-kitabu sakhinun. Buku itu tebal. Halil kirtasu raqiqun. Apakah kertas itu
tipis. Fil